Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NPM 221210124. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Intelligential Decision Support System. Mata kuliah pada mata kuliah Decision Support System dengan dosen pengajar yaitu Pak Hidman Jadi, Eskom MNSI. Baik, dimulai dari definisinya dulu. Intelligent Decision Support System adalah sistem pendukung keputusan yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang kompleks, tidak struktur atau semi terstruktur. Jika Decision Support System atau DSS biasa hanya menyajikan data, model, dan analisis, maka IDSS lebih cerdas. Ciri-ciri IDSS menggabungkan DSS dengan AI. IDSS adalah pengembangan dari Decision Support System dengan tambahan teknologi Artificial Intelligence. Artinya, selain menyajikan data dan model, IDSS bisa berpikir lebih cerdas dengan logika mirip manusia. Yang kedua, mampu belajar dari data atau learning ability. Sistem tidak hanya menampilkan data, tetapi juga belajar dari pengalaman atau data baru menggunakan teknik seperti machine learning atau data mining. Yang ketiga, memberikan saran dan rekomendasi atau advisory system. IDSS tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga menyarankan alternatif solusi terbaik untuk membantu mengambil keputusan. Dan terakhir, dapat menangani masalah kompleks dan tidak struktur. Selanjutnya, sistem pakar atau expert system. Definisinya yaitu program komputer yang meniru cara berpikir seorang pakar ahli manusia dalam memecahkan masalah di bidang tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base dan mesin inferensi atau inference engine untuk menganalisis masalah dan memberikan solusi. Ciri-ciri pada sistem pakar yaitu yang pertama memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang tertentu, misalnya medis, teknik, hukum, dan lain-lain. Yang kedua, dapat memberikan saran, rekomendasi, atau diagnosis mirip seperti seorang ahli. Yang ketiga, menggunakan aturan if, then, atau logika aturan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, mudah digunakan untuk terbuka interaktif sehingga pengguna awam pun bisa memanfaatkannya. Adapun manfaat dari sistem pakar yaitu membantu pengambil keputusan ketika pakar manusia tidak tersedia. Yang kedua, mempercepat proses diagnosis atau diagnosis masalah. Yang ketiga, menyediakan keputusan yang konsisten berdasarkan basis pengetahuan yang sama. Contoh pada sistem pakar yaitu yang pertama, MYCIN digunakan untuk mendiagnosis penyakit infeksi bakteri dan memberikan rekomendasi antibiotik. Contoh yang kedua yaitu DNDRAL digunakan dalam bidang kimia untuk menganalisis struktur molekul. Contoh yang ketiga, CLIPS, yaitu sistem pakar umum yang digunakan untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, perbedaan antara IDSS Support System dengan Decision Support System. Perbedaan pada IDSS yaitu merupakan pengembangan DSS yang dipadukan dengan AI atau Artificial Intelligence. Yang kedua, tidak hanya menyajikan data. IDSS juga memberikan saran, rekomendasi, bahkan solusi. IDSS bersifat lebih adaptif, interaktif, dan pintar karena bisa belajar dari data baru. Sedangkan perbedaan dari Decision Support System yaitu merupakan sistem komputer yang membantu mengambil keputusan dengan cara menyajikan data, model, dan analisis. Perbedaan yang kedua yaitu lebih fokus pada pengolahan data dan model matematis atau statistik. Dan terakhir bersifat pasif, hanya membantu menampilkan informasi untuk analisis manusia.
Kesimpulannya yaitu decision support system adalah sistem yang membantu mengambil keputusan dengan menyajikan data, model, dan analisis. Sedangkan Intelligent Decision Support System atau IDSS merupakan perkembangan dari DSS yang dipadukan dengan kecerdasan buatan sehingga lebih pintar, adaptif, dan mampu memberikan saran maupun rekomendasi. Selain itu, sistem pakar adalah salah satu bentuk penerapan AI yang meniru cara berpikir seorang ahli di bidang tertentu untuk memberikan solusi, saran, atau diagnosis. Baik IDSS maupun sistem pakar sama-sama bertujuan membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghasilkan keputusan lebih akurat dan konsisten. Singkatnya, DSS berfungsi menyajikan informasi. IDSS membuatnya lebih cerdas dengan AI, dan sistem pakar meniru pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah khusus. Oke, sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengajar yaitu Pak Hilman Jihadi, Eskom MMSI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.